Mamang tuh sambil teriak-teriak. Tapi si Agri ini seolah kayak nggak ngedenger. Pas udah sampai, si Agri itu sempet diem, Mamang itu udah ngerasa ngemplong gitu kan. Kirain oh ya udah nggak bakalan, tapi tiba-tiba jalan lagi dan udah di bibiran jurang tersebut. Nah sebelum ke jurangan tersebut, Agri ini sempet nengok. Nah ketika sempet nengok itu Mamang kayak astagfirullahaladzim, punya firasat yang dimana itu adalah tatapan terakhir dari si Agri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya si Mamang nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Dan kemarin itu udah sampai di mana Mamang ini kan kesel karena ngeliat celangak celinguk gitu kan, kayak lagi gedek aja. Gara-gara ada makhluk yang loncat sono loncat sini kayak seolah ngeledekin Mamang dan seolah kayak ngedistract Mamang buat nggak ngejar si dua sosok yang dilihat sama Mamang, yang feeling itu bahwa itu adalah si Agri gitu kan. Mamang itu kesel dan nyuekin jalan kan, tapi tiba-tiba cuy, Mamang itu dikagetin dengan sebuah dahan pohon yang jatuh di depan. Jadi kayak dia lagi jalan jatuh di depannya, bruk gitu. Mamang langsung loncat ke bawah atau lengos ke belakang gitu. Astagfirullahaladzim, Mamang langsung nengok ke atas. Mamang gede kan, oh lu ya yang jatuh ini pohon ya. Jalan, Mamang tuh nyari batu cuy, dilempar sama dia. Pergi lu dari sini. Terus loncat ke sono, dilempar lagi Mamang. Pergi lu dari sini. Ya kesel sendiri cuy, kadang ngelemparnya juga gak ada yang kena. Ya namanya udah aki-aki gitu kan. Cuma nyapain doang. Mamang tuh kayak baca doa, baca surat-surat yang dia hafal buat ngusir tuh makhluk. Karena makin kesini tuh makhluk makin ngeselin. Bukan cuma ngegangguin, tapi udah aneh-aneh. Bahkan suaranya menurut Mamang di kupingnya kayak bikin pengen nampol aja tuh mukanya gitu kan kalau dekat. Dan setelah dibacain sama Mamang, makhluk tersebut tuh langsung kabur nih cuy. Hilang begitu aja. Mamang itu lanjut lagi jalan. Nah, Mamang itu lanjut lagi jalan. Dan memang jejaknya udah mulai agak sedikit hilang. Lah kemana nih? Wah kan bener hilang. Terus dicari, ketemulah sama satu sosok. Ketemu sama satu sosok, Mamang itu kan masih belum kelihatan mukanya, bentukannya kayak gimana. Masih kayak samar-samar. Jadi si orang tersebut ngadep ke depan. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan. Tapi biarpun dia ngadep ke depan, seolah sosok ini tuh tahu bahwa Mamang itu datang. Sosok ini tuh bilang, pergi dari tempat ini. Ini sudah jadi wilayahku. Mamang langsung diem dong. Dek. Nengok kiri kanan. Kan orang PA ya, udah tahu itu makhluk ngomong ke dia. Mamang tuh kayak celinguk, seolah kayak nyari sesuatu. Ngomong ke gua kali itu. Lagian siapa sih, manusia apa setan sih gitu kan. Mamang tuh terus lagi jalan. Mamang pas lagi jalan, makhluk itu tiba-tiba ngebalik dengan kondisi mukanya hancur semuanya. Mamang langsung diem dan natap tajam ke makhluk tersebut. Ngapain lu ngeliatin gua gitu kan, kata Mamang. Gua mau lewat, awas. Makhluk itu tuh terus natap tajam. Dan dari tatapan tajamnya itu,
Mamang itu kayak seolah nggak bisa gerak sama sekali. Kakinya buat ngelangkah aja itu susah banget. Benar-benar susah banget. Dan ketika lagi susah ngelangkah, kakinya itu udah kayak berasa ada yang megang. Kayak ada yang narik gini, ditarik. Cus. Ya kan orang berdiri ditarik kakinya ngejeledak ke depan dong gitu kan. Nah ketika ngejeledak ke depan, Mamang kan langsung begini. Astagfirullahaladzim, ada aja kelakuannya ya. Mamang itu ngepisin pakai kaki kan gitu. Pergi lu, diusir-usirin gitu. Mamang ngotot tapi dalam hatinya dia tuh selalu berdoa terus tuh cuy. Sampai akhirnya makhluk itu tuh tiba-tiba pergi dan Mamang tuh bangkit lagi. Ada apaan sih nih? Tiba-tiba gua kagak boleh ke sini. Mamang itu selewat melihat siluet yang dimana siluet ini seperti kayak ada orang yang lagi jalan juga. Dan Mamang tahu bahwa kondisi kesana itu tetapan jurang. Mamang itu cuma bisa berasumsi pada saat itu di depan Agri dan yang nyesatin itu dia. Gimana caranya kayak si Agri ini disuruh buat ya udah lu terjun buat ke jurang itu gitu kan. Mamang kesel kan dan waktunya juga udah nggak lama lagi. Mamang ini lari nerabas dengan berat, kakinya seolah berat banget gitu kan, terus nerabas. Makhluk tersebut juga seolah kayak nggak seneng Mamang ini ikut campur dan hasutan dari si setan ini tuh kayak bakalan gagal kalau si Mamang terus-terusan jalan gitu kan. Mamang itu cuma natap tajam dan dideketin tuh makhluk, dicengkram cuy lehernya dan dibanting kayak dilempar. Pergi lu dari sini, gak ada lu ganggu-ganggu gua, nggak takut gua sama kayak beginian. Setelah dikepisin dan dilempar tuh makhluk, Mamang ini badannya kembali enteng dan terus lari sekencang-kencangnya. Memang kondisi pada saat itu Mamang kan nggak tahu apa-apa dan semakin mendekati ke sosok tersebut tuh diperhatiin ternyata pakaian atau postur dari si orang tersebut yaitu adalah tamunya si Mamang, si Agri ini kan. Mamang ini udah teriak, "Woi, itu depan jurang, lu ngapain ke situ? Cabut, pergi gitu kan." Agri. Mamang tuh sambil teriak-teriak. Tapi si Agri ini seolah kayak nggak ngedenger. Pas udah sampai, si Agri itu sempet diem. Mamang itu udah ngerasa ngemplong gitu kan. Kirain oh ya udah nggak bakalan. Tapi tiba-tiba jalan lagi dan udah di bibiran jurang tersebut. Nah sebelum ke jurangan tersebut, Agri ini sempet nengok. Nah ketika sempet nengok itu Mamang kayak astagfirullahaladzim, punya firasat yang dimana itu adalah tatapan terakhir dari si Agri ini. Agri ini tiba-tiba jalan terus bahkan sampai bawah. Tak. Mamang langsung panik. Astagfirullahaladzim, lari sekencang-kencangnya buat ngejar si Agri pada saat itu. Bocah geblek ya, bisa-bisanya dia lari ke jurang. Ilaha illallah. Terus lari. Nah ketika lari, alhamdulillah ada sebuah keajaiban yang dimana si Agri ini jatuh memang. Tapi dia itu kesangkut. Jadi jurangnya ini nggak blank seperti ini, melainkan agak sedikit curam. Ya mungkin bisa diturunin, tapi itu dengan catatan ya harus kehati-hatian lah gitu kan. Jadi pas turun itu, pas ngeliat ke bawah, ternyata si Agri ini nyangkut di sebuah pohon. Yang dimana ketika nyangkut pun dia ini udah kayak nggak sadarkan diri, entah pingsan entah gimana, nggak tahu lah pada saat itu gitu kan. Alhamdulillah Mamang tuh ngeliat, karena dari pohon itu kan pasti goyang-goyang kan kalau kena sesuatu gitu, goyang-goyang. Nah ketika lagi goyang-goyang ini, alhamdulillah tuh bocah nyangkut untungnya. Aduh gimana ya, gue minta tolong sama si Rangga tapi kelamaan. Kalau gue turun juga kagak ada alat-alat, gimana nih caranya? Bismillah aja dah gue. Tapi harusnya bisa sih. Mamang itu ngecek lokasi atau tanah di situ dulu nih, gembur atau lawan longsor gitu kan, dicek dulu, dipastiin. Ya walaupun udah dicek bahwa tempat tersebut itu merasa udah aman, tapi tetap kekhawatirannya bisa jadi berdampak. Bukan cuma si Agri doang yang kena musibah, bisa jadi si Mamang juga gitu bakalan jatuh juga ke jurang tersebut. Tapi karena udah tekadnya dan percaya bahwa iya dia bisa nolongin orang tersebut, Mamang itu buru sigap buat turun tuh ke bawah. Nah ketika udah turun ke bawah itu, Mamang ini gak pikir panjang lagi, langsung buru-buru ngiketin, ngegendong dengan susah payah. Jadi mulai dari turun sampai naik ke situ, naik lagi ke bibiran jurang, itu kurang lebihnya sekitaran 2 jam lebih lah. Dan kalian pasti nanya kan gimana cara ngegendongnya, karena Mamang ini kan bawa sarung, jadi dia udah tahu lah caranya. Karena aki-aki mah lu tahu sendiri lah,
Akam sih kalau udah naik gunung itu udah nggak pakai jaket, atau ya bawa jaket pun biasa aja. Sarung itu udah nomor satu dibawa kemana-mana. Selain buat sholat, terus di sisi lain juga bisa buat ngangetin kan gitu sambil jalan sambil sarungan. Itu udah pasti item yang paling wajib lah. Jadi dia gendongin terus naik ke atas. Ketika naik ke atas tuh Mamang tuh napasnya udah ngap-ngapa. Nengok ke si Agri. Mamang tuh ngomong, nih bocah nyusahin banget ya, lu bayar mah bayar tapi kagak nyusahin begini juga kali. Lu kalau mau ngelakuin yang aneh-aneh setidaknya setelah trip lah, atau setelah naik sama gue jangan ngelibatin orang lain. Kalau ngelibatin orang lain udah pasti gue bakal kebawa-bawa. Biar kata gue nggak ngapa-ngapain atau nggak nyuruh lu, tetap aja penanggung jawabnya kita berdua sama temen gue satu. Aduh bocah ngapa lagi nih ya. Udah dah ditungguin dulu. Mamang napasnya agak sedikit membaik. Terus Mamang ini ngebangunin si Agri kan, bangunin. Gri bangun. Nafasnya detak jantungnya masih ada tapi kayak pingsan. Tapi pas dibangunin, coba disiumin gitu kan. Jadi nih orang tuh nggak bangun lah. Nah ketika nggak bangun ini Mamang mutusin, ya udahlah daripada gue ngejedok di sini lama-lama, dingin juga kan, gue gendong aja sampai area camp. Biar di sono nanti gimana caranya ngebangunin ya gitu kan. Mamang ngegendong lagi tuh udah set, sedangkan daypacknya tas kecilnya di depan. Tek, jalan kan. Ini bocah kecil-kecil tapi kok beratnya lumayan juga ya. Keberatan dosa kali ini bocah. Astagfirullahaladzim, masih aja ngakalin orang tua. Gue mah heran. Sambil gerendengan, sambil ngoceh-ngoceh sendiri terus jalan. Ketika lagi jalan lagi-lagi Mamang tuh lagi-lagi dihadang sama sosok yang sebelumnya. Ketika dihadang itu kayak, la ilaha illallah, lu lagi baik ada di depan gua. Mamang itu cuman merhatiin dan bilang, lu ngapain sih kagak bosen-bosen ngadang gua. Makhluk itu tuh langsung melotot dan bilang, lepaskan manusia itu, biarkan dia menetap di gunung ini. Mamang tuh nggak menghiraukan. Apaan sih lu ngomong apaan sih, ngomong apa kumur-kumur. Dah, gue capek ngegendong nih. Lu mau jalan ah. Lu kalau mau bantuin gua gendong. Sambil gerendengan tuh Mamang jalan, ngelewatin makhluk tersebut. Makhluk itu tuh seolah kayak kesel. Awalnya badan Mamang itu kan ya berat nih ngegendong manusia. Tapi tumpuan Mamang seolah kayak berkali-kali lipat, bahkan sampai ngejetruk dengkulnya. Truk gitu kan sampai sakit. Astagfirullahaladzim. Mamang itu sampai jatuh cuy. Jadi kakinya nekuk dan sampai truk gitu. Nah ketika udah jatuh ini Mamang tuh ngeliat ke belakang, bahwa di belakang itu ada yang nemplok lagi banyak banget. Mamang tuh kesel, coba ngibas-ngibasin tapi nggak mau turun-turun tuh makhluk. Karena kesel kan sarungnya dilepas sama dia. Jalan gue dijalin sama demit-demit sini lagi ya dilepasin. Kirain Mamang nggak ada efek apapun ketika dilepas. Ternyata ketika dilepas makhluk tersebut itu seolah kayak nyeret kaki dari si Agri ini. Untungnya kepegang sama Mamang. Lu dari tadi ya gue perhatiin ngelunjak lu ya. Lu sama teman-teman lu ya udah gangguin gue, tiba-tiba lu mau ngambil orang. Lu kalau mau ngambil tuyul lu ambil lu adopsi ke lu apain, jangan pernah ngambil bangsa orang lain. Ini orang masih hidup, tiba-tiba lu mau ambil, gue agak terima karena itu sama gue, dia bilang gitu kan. Mamang ini megang sambil baca doa tuh. Dia tuh komat kamit baca doa sambil natap melotot ke sosok yang nari. Mamang satu tangan kan lagi megangin, satu tangan lagi dia tuh ngeremes tanah, dipegang dicengkram, langsung dilemparin ke makhluk yang narik tersebut. Makhluk tersebut itu langsung lari ngibrit pontang-panting gak tahu kemana. Akhirnya Mamang ini lanjut lagi kan. Siaran, ada aja godaannya, ada aja gangguannya. Udah mah berat, tiba-tiba dengkul gua ngejetruk lagi. Cuman walaupun dengan kondisi dengkul yang udah sakit pada saat itu, Mamang juga mau nggak mau memaksakan terus lah. Dengan sedikit jalan yang agak kepincang-pincang. Jalan dan bahwa merasa dirinya tuh udah mulai deket kali ya dengan area tenda gitu kan. Dia berasa, kayaknya udah deket deh. Mamang ini langsung teriak berharap itu minta tolong atau minta bantuan sama si Rangga. Gak, tolongin gua gak, Rangga gitu kan. Terus aja teriak manggil-manggil berharap disamperin.
Nah, si orang yang dipanggil karena takut bahwa itu adalah kamuflase atau suara demit yang nyama atau yang nyaru ke suara Mamang kan. Jadi Rangga ini bodo amat. Enggak, gue nggak bakal terpengaruh dengan suara-suara aneh. Jangankan suara si Mamang nih, suara emak gue juga tiba-tiba teriak, gue kagak bakalan nengok nih sekarang. Atau gue kagak bakalan nyamperin tuh ke sumber suara. Emak gue sejak kapan naik gunung malam-malam teriak manggil-manggil nama gue gitu kan. Lagian juga kalau misalkan aki-aki, kalau memang ada apa-apa juga udah pasti nyamperin ke tenda buat melakukan, ya entah itu evakuasi, tindakan dan sebagainya. Ngapain tuh aki-aki teriak? Lagian juga itu aki-aki kan bukan tipikal manusia penakut. Bodoh amat, gua kagak ada urusan dah. Sedangkan Mamang yang teriak-teriak sampai serak kan. Astagfirullahaladzim, ini bocah ngapa lagi ya? Gua teriak-teriak kagak nyaut-nyaut, kagak nyamperin gua. Mamang itu jalan berapa langkah berhenti, jalan berapa langkah berhenti. Mamang itu sempat berhenti lama kayak nengok ke si Agri. Ini gara-gara nih bocah nih. Udah mah kagak sadar-sadar. Udah menyusahin. Hidup resiko gini nih kerja di gunung. Ya mau nggak mau dah. Tapi yang bikin gua kesel adalah ngapa sih Rangga kagak dateng sih. Lanjut lagi jalan. Alhamdulillah sampailah Mamang ini di depan tenda. Dan ketika sampai depan tenda itu langsung ngebanting diri kayak, "Woi Rangga, sialan," dia bilang, "keluar lu," gitu kan. Rangga yang ngedengar suaranya makin dekat gitu kan, suara depan tenda, dan tahu bahwa emosi tersebut itu memang dari si Mamang nih. Nah kayak Mamang tuh, Mang buru keluar lu," dia bilang gitu kan. Rangga tahu tuh bentakannya tuh udah khas banget gitu kan. Rangga ini keluar langsung, "Lah lu Mang," gitu. Lalu dia bilang, "Lu kemana sih?" Gue teriak-teriakin. Nggak mungkin lu nggak denger. Teriakan gue ini kenceng banget. Dan gue tahu gue teriak itu di area atau di zona yang memang harusnya lu bisa denger. Gue kagak denger kok." "Nah lu bohong lu udah gelagapan nih," gue tanya. Bener Mang, kagak kedengeran," gitu kan. "Ya udah bodo amat dah, lu denger apa kagak. Nih urusin nih, dia pingsan," gitu kan. "Lah dia kenapa emang?" "Udah jangan bacot. Udah nanti lu tanya sendiri dia kenapa," gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Rangga ini langsung sigap buru-buru ngobatin sekitaran setengah jam. Akhirnya dia tuh siuman bangun gitu kan, bangun. Dan pas dicek kepala dia tuh pusing, terus ada bagian badan yang sakit gitu kan. Gue di mana gitu kan. Akhirnya didiemin dulu tuh sama Mama sama si Rangga. Udah diem istirahat dulu. Udah enakin dulu badannya, nih minum air hangat gitu kan, nih makan lagi gitu kan. Akhirnya setelah minum mungkin kurang lebih sekitar 1 jaman lebih gitu kan. Akhirnya ditanya lah, "Sebenarnya lu tuh kenapa? Dan apa yang lu lakuin?" Di situ pun awalnya tuh Agri ini nggak mau menceritakan tentang kejadian dia gitu kan. Dia diem aja. Nah ketika diem ini sampai akhirnya terus-terusan dipaksa, dia nyeritain lah bahwa tujuan dia naik gunung itu sebenarnya buat mengakhiri hidupnya. Alasannya gara-gara dia udah nggak kuat dengan masalah kehidupan atau masalah keluarganya. Di situ pun mereka mendengarkan penjelasan dari si Agri ini. Mamang pun cuman manggut-manggut doang. Akhirnya nih aki-aki berkhotbah gitu kan, ceramah. Wah, habis tuh bocah diceramain sama tuh aki-aki gitu kan. Bahkan Mamang udah nggak sungkan lagi maki-maki dengan kelakuan tindakan bodohnya dari si anak tersebut. Di situ pun si Rangga ini cuma bisa nunduk doang. Singkatnya, setelah dari ceramahan itu, Mamang ini bilang, "Untung lu keburu gua tolongin, kalau kagak kelar hidup lu. Gue sih kagak permasalahin dengan apa yang lu mau lakuin ya, tapi tolong kalau lu mau melakukan sesuatu hal yang nekat, setidaknya lu jangan merugikan orang lain. Lu naik ke sini itu sama gua. Dan kalau memang lu udah mau nekat, lu ngapain pakai jasa private? Lu aja jalan ke gunung sendiri. Kan berarti otomatis ketika lu naik ke gunung itu lu punya rasa takut kan? Udah tahu punya rasa takut, lu ngapain ngelakuin kayak begituan? Gue aja belum tentu masuk surga," dia bilang gitu kan, biar kata rajin sholat. Lah lu yang kagak ngapa-ngapain tiba-tiba pengen ngakhirin hidup. Banget hidup tuh. Udah kagak usah yang aneh-aneh lu. Udah lu istirahat tidur. Kalau lu sampai ngelakuin hal nekat selama ada kita,
kaki lu gue patahin sumpah, dia bilang gitu. Mamang tuh udah ngancem kayak begitu kan. Si Agri ini nunduk aja. Nah, ceramahan dari Mamang ini memang ada beberapa hal mungkin masuk ke hatinya kali ya. Dan itu tergerak seolah kayak memang tindakan yang dia perbuat itu adalah salah dan memang itu bukanlah solusinya gitu kan. Di situ pun dia nunduk dan ngucapin maaf terus maaf ke si Mamang sama si Rangga ini. Tapi Mamang ini udah masa bodoh lah dan cuma nyuruh udah lu tidur. Akhirnya masuklah ke dalam kamar kan. Dia ini tidur. Dia tidur ke dalam tenda, dia tidur. Mamang ini masih di luar. Enggak. Apaan lagi, gue mau tidur juga nih. Udah sekitaran jam berapa, 2:30 gitu kan. Lumayan sampai pagi gitu kan. Tidur. Enak lu ya, tadi ngejedok diri sendirian. Urutin dulu kaki gue. Aki-aki ada aja dia bilang ya. Nyuruh gua yang aneh-aneh, nyuruh gua mijitin lu. Lu mau gua agak bisa jalan turun? Gua agak bohong nih. Alasan gua teriak-teriak sebelumnya, kaki gua ngejetruk. Dengkul gua juga ngejetruk. Maklumin aja udah tua nih. Udah mengegendong kaki gua ngejetruk. Jadi lu nggak mau harus mijitin gua. Kalau agak, lu yang bakal nanggung resikonya. Elah, gua mau rebahan juga. Ya lu ngapa tadi kagak rebahan? Iya kan katanya suruh nunggu. Lah gue juga khawatir kali. Lah gue kalau misalkan kagak lu suruh mah gue juga udah ngikut bantuin nyari pada saat itu gitu kan. Ya udah pokoknya udah mata. Lu dipijitin tuh masih Rangga kan. Nah ketika dipijitin Mamang itu ceritalah dengan kejadian yang sebelumnya. Rangga ini cuman manggut doang. Rangga ini sempat nanya, kagak ngikut kan tuh demit ke sini. Mamang itu langsung nengok kiri kanan. Kagak sih harusnya mah. Udahlah. Udah bikinin gue kopi. Udah diurutin bikinin kopi kan. Rangga nurut lagi. Ngobrol lagi tuh. Nah ketika lagi asik ngobrol, Rangga pun kayak ngerasa bahwa mereka itu lagi diawasin. Mang, kok gue ngerasa kayak lagi diawasin ya? Sebenarnya pas gue di tenda juga gue tadi ngeliat satu makhluk. Cuman ya karena lu tau sendiri gue kan penakut. Biar kata berani, ya berani takut lah gitu kan. Ya gue takut masuk dalam tenda aja. Bodoh amat tuh urusan di luar mah. Gue agak peduli. Akhirnya gue masuk dan kayaknya makhluk yang ngeliatin itu makhluk yang sebelumnya neror gue di tenda ini. Iya sih gue juga ngerasa kata Mamang tuh. Udah biarin aja, kalau muncul nanti gue bagal pakai batu, dia bilang. Yaudah ya bener ya. Iya udah nemenin gue ngopi aja. Cemilan. Ngambil cemilan, makan gitu kan. Nah ketika lagi asik-asik makan ini ternyata bener cuy. Makhluk tersebut itu muncul lagi. Makhluk tersebut itu muncul yang dimana seolah kayak memang ini pun masih antek-antek yang sebelumnya. Merhatiin sambil ketawa. Dan ketawanya dibarengin dengan Agri yang di dalam tenda itu kesurupan. Bahkan dia tuh sampai sempat mau loncat untuk keburu ketangkap sama si Rangga ini gitu kan. Jadi dia nggak sempat kabur jauh. Walaupun itu ada perlawanan dari si yang kesurupan ini. Gara-gara kesurupan si Agri ini dan si Rangga pun kesel, akhirnya si Agri ini dibanding cuy. Diem lu gitu kan. Diem dipegangin tangannya, terus Mamang langsung buru-buru ngobatin. Dan singkatnya itu ya kesurupannya udah selesai lah. Mamang ini langsung ditatak. Astagfirullahaladzim ya. Dan kondisinya pada saat itu si Agri juga kan melek. Noh lu lihat noh yang nyesatin. Dan kalau memang lu sampai kelar nih di gunung ini, lu bakal jadi seperti mereka. Lu mau jadi kayak mereka? Noh jelek begitu, muka lu segitu gantengnya juga. Lu mau muka lu kayak dia? Lu mau gentayangan terus biar kata lu mati, tiba-tiba lu gentayangan kan sama aja kayak lu kagak mati, dia bilang gitu kan kata Mamang. Tetap aja hidup lu nggak bakalan tenang. Udah selesain lah, dia bilang gitu kan kata Mamang tuh. Ya pas si Agri ngelihat makhluk tersebut itu ya dia pun cuman berlindung di balik si Rangga gitu kan. Ya Rangga juga karena ada Mamang aja berani, kalau kagak ada Mamang dia juga takut. Dia cuma bisa diem. Mang, terus gimana nih? Udah biarin aja. Kalau emang tuh makhluk berani nyamperin ke sini, gua orang yang pertama yang bakal bikin tindakan dan ngusir makhluk tersebut. Diancam seperti itu, makhluk tersebut seolah kayak ditantangin. Jalan perlahan dan Mamang itu tuh ngelemparin pakai batu, pakai ranting, pakai apapun, tapi makhluk itu seolah kayak nggak kena gitu. Ya entah emang lemparnya yang nggak kena atau memang kayak dibelokin sama tuh makhluk gitu kan. Nah ketika udah jalan mau ngarah ke tenda nih,
makhluk tersebut itu sempat pergi, dan ketika sempat pergi ini Mamang kan kayak alhamdulillah makhluk itu udah pergi, duduk kan yang lain tuh. Dan si Agri ini udah lu diem di sini, banyak doa, zikir terus di situ kan. Mamang ini atau ketiga orang ini dikagetin dengan sebuah penampakan seperti bola api, itu seperti Banaspati muter-muter di atas mereka. Mamang udah ngeliat Banaspati tersebut tuh nggak tinggal diem. Mamang duduk sila ambil baca doa bahwa semakin lama kalau didiemin nih makhluk bakalan terus-terusan ngeganggu. Mamang tuh menjemin mata, dan Rangga pun tahu kalau Mamang udah menjemin mata berarti ada sesuatu hal yang memang ya intinya harus ditangani secepatnya. Diem aja. Sempat ditanya kan sama si Agri, itu Mamang kenapa itu? Udah diem aja, udah kita diem, kita banyak baca doa juga. Seketika bola api atau Banaspati yang ada di atas ini muter-muter itu turun entah kemana dan langsung kayak meledak kayak suara petasan, dar gitu kan. Agri tuh kaget, astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Tapi si Rangga ini bilang udah nggak apa-apa. Mamang ini langsung ngebuka mata, dah insya Allah semuanya aman, dah yuk istirahat. Mamang itu kayak udah yakin bahwa nggak ada yang berani macem-macem lagi demi dari situ. Akhirnya dua orang ini masuklah, termasuk jadi si Agri ini ditemenin sama si Rangga karena itu suruhan Mamang, lu harus temenin tuh bocah, takutnya kesurupan lagi, setidaknya ada lu gitu kan. Bahkan sampai kaki mereka berdua itu diikat. Jadi kalau misalkan si Agri kesurupan lagi, ya udah jadi tahu gitu kan, buru-buru. Akhirnya diikat dan mereka berdua masuk. Mamang itu di luar itu kayak langsung naburin garam buat ngasih perlindungan. Dan Mamang sebetulnya sampai pagi takutnya dia ketiduran kan. Jadi takutnya ketiduran, takutnya iya dia nggak fokus, jadi kenapa-napa. Tapi faktanya dia tuh nggak ketiduran sampai subuh, sampai pagi. Karena ya udahlah, kalau dia nggak bisa tidur juga cuman diam nungguin, takut terjadi hal apa-apa kan. Ketika udah pagi, Mamang itu langsung buru-buru masak. Dan ketika mereka berdua bangun, itu juga masakan udah selesai semua tuh, udah kelar semua, udah selesai semua, udah matang semua dan disuruh makan. Dan sebelum makan, Mamang lagi-lagi nyeramahin kultum panjang lebar yang malam itu kan ngebentak-bentak. Tapi ketika pagi itu Mamang enggak nyeramahin yang terlalu keras. Jadi dia tuh cuman bilang, lu kalau ada masalah jangan kayak gini lagi ya, usahain biasa aja, jangan pernah melakukan sesuatu hal atau tindakan yang lain-lain. Kasihan sama badan lu, kasihan sama orang tua lu yang udah ngegedein, tapi anaknya ketika lu ditinggal malah seperti ini. Pokoknya benar-benar diceramahin. Dan ketika selesai diceramahin pun seolah kayak tergerak kali ya hatinya. Makan pun yang awalnya itu sedikit, pada saat itu makannya banyak, bahkan sampai nambah. Karena memang si Agri ini tuh emang makannya tuh banyak cuy. Cuman pada saat itu karena stres kali ya, depresi, jadi nafsu makannya tuh kayak berkurang. Makan banyak, Mamang gitu kayak ngerasa senang gitu kan, gara-gara dia makan banyak. Nah gitu dong. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar. Dan setelah makan juga ngerokok, sebat-sebat. Nggak lama mereka akhirnya turun. Udah ya kita turun. Nah ketika perjalanan turun ini, ya ritme Mamang kan emang dengkulnya udah otek ya. Dia juga cedera gitu kan. Akhirnya agak pelan-pelan. Cuman Mamang bilang ke mereka berdua, udah lu jalan aja duluan berdua, gue insya Allah nggak apa-apa. Dan Mamang tuh cuma bilang tukeran tas lah. Kata Mamang itu kan, ya si Rangga mah nggak apa-apa gitu, ya udah Mang tukeran aja, ditukeran lah. Yang Rangga ini karena bawa tas agak lumayan cukup enteng gitu kan, tukeran. Mamang bawa yang agak enteng. Pada saat tukeran ini si Rangga ini bawa yang agak berat sambil ngawal si Agri ini. Udah pokoknya lu tunggu di base camp, dia bilang. Gue mau jalan pelan-pelan karena dengkul gue nggak bisa dipaksain buat cepet, dan lu kalau nungguin ritme gue juga kelamaan, kasihan si Agrinya. Udah lu jalan aja. Ya Rangga menurut karena udah perintah gitu kan. Jalan turun, sedangkan Mama jalan pelan gitu kan. Emang udah faktor uya, bawa beban dikit, dengkul udah ngejetruk aja. Nasib ambil jalan, tiba-tiba Mamang ini seolah kayak diperhatiin. Mamang ini senyum dan bilang, ngapa lu kagak senang? Ngomong sendiri tuh kagak senang gitu kan, gara-gara waktu manusia udah gue tolongin, atau lu nggak dapet mangsa baru. Dan kalau memang lu bikin perhitungan, lu ngikut nih sama gua,
Dia bilang gitu kan, ditantangin tuh. Mama ngomong sendiri walaupun entah ya Demit itu kayak ngedenger atau enggak kan, cuma diperhatiin aja dari kejauhan, karena Mama ngelihat dari kejauhan itu seolah kayak ada yang merhatiin gitu kan, dua pasang mata natap ke si Mamang. Tapi bodo amat tuh, Mamang tuh jalan terus. Singkatnya ya walaupun lumayan cukup lama daripada si Rangga, akhirnya dia sampailah di base camp. Ketika sampai ngobrol-ngobrol dan Rangga pun ngucapin banyak-banyak terima kasih ke Mamang karena udah dibantuin. Terus nggak lupa jadi si Agri ngucapin banyak-banyak terima kasih, bahkan minta maaf gara-gara kejadian tersebut. Dan gara-gara kejadian tersebut juga si Agri bilang, udah Mang, pokoknya lu mau berobat kemana nanti gue yang tanggung semua. Pokoknya lu mau nerima atau enggak, gue berharap ini sebagai permintaan maaf gue dan lu wajib nerima. Mamang yang udah dapat paksaan begitu pun kan akhirnya kayak ya udah dah, mau nggak mau kan ya lumayan juga dapat diurut gratis. Tapi faktanya Mamang itu dikasih duit tetek mengek, termasuk si Rangga juga gitu kan. Jadi itu rezeki nomplok banget buat mereka berdua gitu. Dan memang setelah dari pendakian itu juga ya otomatis si Agri ini juga mulai dekat ke Mamang, sering nanya pencerahan atau kayak ya bisa dibilang kayak bukan pengganti orang tua tapi orang yang dihormati atau dihargai untuk meminta pendapat ke si Mamang lah gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nih aki-aki mah kalau lagi benar-benar, cuman lebih banyak ke omongannya pedes-pedes dan kasar. Sesekali lah dia ngomong halus, lemah lembut. Tapi kalau orang yang udah tahu perwatakan Mamang ini ngomongnya kasar banget. Mau seneng syukur, nggak seneng juga bodo amat. Mamang tuh prinsipnya kayak gitu kan. Ya si Agri pun udah memahami ketika udah kenal sama si Mamang ini. Dan sampai akhirnya setelah dari kejadian itu pun alhamdulillah ketika mereka pulang dari gunung, nggak ada kejadian atau diikutin sama demit-demit dari gunung tersebut. Termasuk si Agri juga ya udah coba mulai bertahan, maksudnya kayak ya dia melakukan apa yang diamanatin sama si Mamang. Ya gue nggak kasih tahu lah ya apa yang dilakuin gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah melakukan sesuatu hal tindakan bodoh yang bisa mencelakai diri kita sendiri, nyakitin diri kita sendiri dengan perihal gara-gara kita banyak masalah, kita depresi, tekanan terlalu berlebihan gitu kan. Semua pasti ada solusinya, terlepas dari solusinya itu bisa selesain dengan cepat atau lama, ya itu tergantung kalian bisa sabar atau enggak. Tapi yang pasti apapun masalahnya jangan pernah melakukan hal tindakan bodoh. Mungkin segala sesuatu yang dari cerita ini ada positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.